Assalamualaikum Pak Ari, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Is. Bagaimana kabarnya Pak Ari hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik-baik saja Ibu. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah, saya juga baik, sehat selalu. Amin. Nah Pak Ari, hari ini Pak Ari akan melaksanakan proses kucing. Sebelum itu, saya akan menjelaskan dulu tentang rubrik penilaian yang akan saya nilai saat proses kucing terjadi. Saya akan mendiskusikan rubrik penilaiannya nanti yang akan saya nilai. Apakah proses kucing yang Pak Ari lakukan itu sesuai dengan alur delta? Di mana alur delta itu Pak Ari harus memberikan pertanyaan yang berbobot dan bagaimana nanti respon kunci terhadap pertanyaan-pertanyaan yang Pak Ari ajukan. Gitu. Kemudian Pak Ari juga harus ingat bahwa dalam kucing itu ada prinsip kucing yang menjadi penilaian saya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum proses kucing terjadi, saya akan mengajukan pertanyaan terhadap Pak Ari. Ya Bu. Pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang ada pada diri kucing yang akan Pak Ari kembangkan dalam kucing nanti? Dalam kucing nanti saya akan mengembangkan potensi mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot dan hadir penuh dalam situasi itu Ibu. Baik. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Pak Ari kembangkan atau Pak Ari observasi dari kucing? Yang akan saya kembangkan potensinya adalah saya akan menjadi pendengar yang aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot dengan harapan si kucing ini dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri Ibu. Baik, kemudian pertanyaan yang terakhir Pak Ari, indikator kecapean dan tujuan pengembangan yang diinginkan Pak Ari terhadap kucing itu seperti apa? Yang saya jadikan indikator untuk kucing nanti adalah kucing ini nantinya harapan saya dapat menyelesaikan masalah dengan ide dan sarannya sendiri saja Bu. Baik, bagus sekali yang ingin Pak Ari lakukan. Selamat menjalankan tugas Pak Ari. Terima kasih Ibu. Mungkin cukup ini saja pertanyaan saya pada observasi ini. Ya, nanti kita lanjutkan pertanyaan pada sesi pasca observasi. Siap Ibu, siap laksanakan. Selamat menjalankan Pak Ari. Terima kasih Ibu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ari, Bu Sulis, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Is. Bagaimana kabar panjenengan hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat saja Bu Is. Alhamdulillah. Hari ini kita akan melaksanakan praktek supervisi akademis berbasis kucing, di mana Pak Ari akan berperan sebagai coach dan Bu Sulis akan berperan sebagai kucing. Nah, kegiatan ini saya harapkan bisa berjalan dengan lancar, kemudian bisa membawa manfaat untuk kita semua. Amin. Selama kegiatan berlangsung, saya akan mencatat beberapa hal yang akan saya jadikan untuk bahan refleksi untuk kegiatan ini pada panjenengan semua. Monggo saya persilahkan pada Pak Ari dan Bu Sulis untuk memulai kegiatannya. Monggo saya persilahkan. Assalamualaikum Pak Hadis. Waalaikumsalam Bu Sulis, tumben ada apa? Mas Ewu, perkenankan ada waktu sebentar buat saya Pak Hadis. Monggo, silahkan duduk Bu Sulis. Terima kasih Pak Hadis. Ini loh, saya tuh punya masalah. Iya, apa masalahnya? Saya tuh punya satu siswa saya itu yang bernama Hisam. Dia itu sering berkata kotor.
Ya. ngomongnya itu nggak benar, nggak baik ketika ada pembelajaran. Oh gitu ya. Terus Saya tuh sampai gini, ya Allah, baru tahun ini tuh loh ada siswa itu yang benar-benar pas setelah saya berikan nasihat itu masih aja tetap Pak dilakukan itu. ya. Kira-kira kalau menurut Pak Adis tuh gimana ya Pak Oh Adis? gitu. Iya. Tadi namanya Hisam gitu. Iya. Hisam yang berkata Kotor, nggak kotor. baik. Oh gitu. Iya. Nah, kira-kira Bu Sulis tahu nggak apa yang melatar belakangi si anak ini bisa berkata kotor yang tidak sesuai dengan istilahnya itu tidak sesuai dengan sopan santun. Barangkali Bu Sulis sudah Iya mencari Pak. tahu? Iya, saya tuh begini. Kemarin tuh sudah saya dekatin kan, tanya Sam, gak boleh nak kayak gitu. Setelah itu anaknya, enggak bu, saya itu enggak ngapa-ngapain gitu. Akhirnya saya panggil dia secara pribadi, saya tanyain, kenapa sih nak kok sering seperti itu, Bu Guru tuh baru kali ini, kalau sudah dikasih tahu 1-2 kali sudah jangan dilakukan. Tapi ketika saya tidak di tempat, dia itu berbuat lagi, berulang lagi. Nah, mungkin bisa jadi dia itu kurang perhatian ya Pak ya. Iya, apalagi dulu saya tuh ajak sharing sama guru kelas 5. Dulu di kelas 5-nya itu, Pak, apa gimana sih Hisam itu sih Pak, kok seperti itu sekarang berbuat, mungkin dia itu pengen diperhatikan gitu loh Pak. Mungkin. Jadi intinya si Hisam ini kurang perhatian. Nah, langkah-langkah yang sudah Bu Sulis lakukan agar anak ini tidak melakukan ini apa Bu? Setelah Ibu mengetahui latar belakangnya ini. Iya Pak, saya tuh kemarin habis memanggil si Hisam. Setelah itu saya tuh komunikasi dengan guru kelasnya yang dulu di kelas 5 Pak. Ya, bagus. Nah setelah itu saya juga diberikan solusi sama bapak kelasnya dulu, wali kelasnya dulu di kelas 5 itu. Nah setelah itu saya juga langkah yang saya ambil tuh akan ini mau rencana Pak, mau memanggil orang tuanya itu Pak untuk datang ke sekolah. Nah untuk menyampaikan kenapa sih Hisam ini, apakah dia itu di rumah ada masalah seperti itu. Bagus. Jadi apa yang Bu Sulis lakukan ini sudah bagus, langkah-langkahnya sudah bagus. Nah, adakah tujuan utamanya Bu Sulis ini untuk Hisam itu apa? Iya Pak, tujuan saya itu pengennya Hisam itu tidak bikin resek di Oh, kelas, gitu. tidak Iya. apa namanya, ketika dia itu sudah berkata kotor, Iya. terus pada saat pembelajaran tuh anak-anak jadi tidak fokus, mesti dia itu selalu mengganggu temannya, sehingga pembelajaran saya itu jadi terganggu seperti itu. Iya. Jadi langkah-langkahnya sudah. Kalau menurut Bu Sulis, Iya. kalau saya memberikan skala 5 sampai 10, kira-kira apa yang Bu Sulis rencanakan tadi itu tingkat keberhasilannya di angka berapa? Mudah-mudahan ini bisa berhasil ya Pak. Kalau saya tuh antara 8 sampai 9 Pak. Ya, mudah-mudahan apa yang saya lakukan nanti terkait menyampaikan ke orang tua bisa pendekatan kepada Hisam seperti itu. Jadi ya. Nah, untuk tindak lanjut memanggil orang tua tadi, kira-kira Bu Sulis laksanakan kapan ini? Insya Allah dalam waktu dekat ini Pak, minggu depan mungkin karena kegiatan yang begitu banyak ya. Jadi saya kemarin juga orang tua juga kerja. Nah ya salah satunya tadi juga faktornya dia itu anak yang broken home Pak. Oh, broken home. Iya, Ya, broken ya, ya. home. Iya, jadi dia ikut ibunya, ayahnya tidak ada, sehingga ibunya itu harus bekerja. Oke, bagus. Nah, apa yang disampaikan Bu Sulis tentang langkah-langkah menghadapi Mas Hisam tadi sudah bagus. Nah, dan saya harap ini setelah Bu Sulis melaksanakan komitmennya, ini si anak ini bisa berubah sesuai dengan harapan Bu Sulis. Nanti setelah Bu Sulis melaksanakan komitmen itu, saya juga ingin mendengar kabar tindak lanjutnya bagaimana. Iya, siap Pak. Ini Bu Sulis ya? Iya, mudah-mudahan Oke. bisa berhasil ya Pak ya. Kita doakan ya Pak, mudah-mudahan bisa jadi anak yang nurut. Semoga Bu Sulis berhasil. Semangat. Amin. Semangat ya Pak. Terima kasih Pak Adi. Sama-sama.
Ya baik Pak Hadis, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri juga untuk Hadis ya karena waktunya anak sudah masuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kegiatannya sudah selesai. Pak Ari, Bu Sulis, selama kegiatan yang panjenengan lakukan tadi, saya mencatat hal-hal sebagai berikut. Sebagai coach, Pak Ari sudah bisa membawa suasana rileks sehingga Kuci bisa menyampaikan permasalahannya dengan gamblang tanpa beban sedikitpun. Kemudian Pak Ari juga bisa membawa menghadirkan diri dengan sepenuhnya. Kemudian Pak Ari sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Kuci bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Terus kemudian yang terakhir yang sudah baik sekali dilakukan oleh Pak Ari yaitu dengan memberikan umpan balik pada Kuci. Nah, sedangkan untuk kucinya di sini Bu Suli sudah bisa menyampaikan tujuannya dengan jelas. Kemudian Bu Suli juga sudah mengungkapkan, memberikan langkah-langkah yang sudah pernah dilakukan dan yang akan dilakukan untuk memperbaiki si anak tersebut. Dan alhamdulillah dari kegiatan kucing kali ini Bu Sulis bisa percaya diri untuk melakukan langkah yang diyakini Bu Sulis untuk menjadikan anak lebih baik lagi. Tetap semangat Pak Ari, Bu Sulis. Nah, sampai sini dulu pertemuan kita hari ini. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi, kita sharing lagi untuk memberikan refleksi kegiatan yang sudah dilakukan. Jadi, monggo saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.